Halo, pembahasannya berat sekali kali ini ya. Ada beberapa poin yang gue bahas. Cuman tadi sore mau pulang kerja itu ada notice di atas ini kalau login pakai handphone atau mungkin di loginnya ya. Di sini ada notice kalau di VD dan VDX itu akan dihapus dari pasaran atau dari market Indodax. Itu doang sih. Lalu dari seminggu terakhir ini sebenarnya sudah kok lampunya enggak ini ya. Bentar. Strum cuk. Lampu kurung tak nyala ke. Nah, matanya gak ketok nggo. Oke ya, jadi selama seminggu terakhir ini, 2 minggu lah, selama 2 minggu terakhir ini, sejak informasi sih itu tuh, Facebook mau merencanakan membuat metaverse dunia digital, itu sangat concern sekali aku mau ke sana. Terus banyak koin-koin yang naiknya gila-gila. Mungkin setelah ini tak bahas. Ini aku mau bahas kalau misalkan ada koin sebenarnya bukan hal yang baru. Dulu tuh pernah ada, cuman dulu cuek aja sih gitu loh, karena emang koin micin gitu kan. Dulu nggak main koin micin. Ini ada beberapa koin di Indodax. Aku mau bahas yang terbaru aja. Ini ada VD. VD ini statusnya market crypto. Ngomongnya apa sebagai market crypto aman terpercaya di Indodax, selalu komitmen untuk memperdagangan di market Indodax, memberikan keamanan dan duit yang berusaha Indodax mengacu pada daftar hitam. Ingat, mengacu pada daftar hitam Satgas Waspada Investasi. Oke, OJK. Apa sih Ndo, gesrek? Gak usah diangkat apa. Ada daftar dari OJK. Ini ada OJK ini ngawasin kripto gitu. Pikirku Bapeti loh. Aku tadi udah nyari Bapeti loh. Serius tuh ada aset kripto nih Bapeti loh. Bapeti.co.id. Emang di Indodax ada. Tak putus dulu ya. Ini biar valid gitu loh. Memang harus ada OJK-nya itu dalam pengawasan OJK kah? Kementerian Perdagangan satu benda loh, Bapeti Kominfo. Kok jadi OJK ya? Otoritas Jasa Pengawas Keuangan. Nggak ada. Oke, terus lanjut kita mau bahas aja nih. Kenapa gitu loh? Yang merupakan wadah koordinasi antara instansi rangka mengoptimalkan pencegahan penanganan kegiatan himpunan pengelolaan investasi. Oke, tanggal 12 Oktober, sekarang tanggal 26, berarti 2 minggu yang laluan lah ya. PT Recan Digital Indonesia dihentikan kegiatan karena melakukan penawaran sektor dalam sistem penjualan langsung atau multi level marketing tanpa izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Maksudnya MLM. PT Digital Recan Indonesia. Siapa itu? Coba cari tahu dulu ya. Oke. Legalitas perusahaan Bitcoin Community Indonesia, Malaysia Marketing. Hello. Recan, PT Recan Digital Indonesia itu PT gitu. PT. Oh. Jadi ini PT loh, serius loh. Di Bali ada PT-nya. Oh, baru tahu loh, serius baru tahu loh. Soft opening VD PT Recan Digital Indonesia di Bali tuh. VD berasal dari San Francisco yang dibuat oleh Patrick Materi. VD memulai bisnisnya pada tahun 2002 lagi. Kayak beneran MLM. Baru tahu loh, serius baru tahu loh. Pada saat masuk ke Indonesia, VD hanya komunitas kecil. Karena ingin mengembangkan bisnis tersebut di Indonesia, maka buatlah resmi dengan membuka perusahaan Indonesia yaitu PT Recan. Transmedia, CNN Indonesia, Kompas Media bersama terlihat menggunakan teknologi VD. Hingga saat ini banyak membantu masyarakat pandemi. Apa itu?
Reward City adalah aplikasi seperti Traveco, Gojek, apa, contohnya banyak menjadi satu namun dibagi menjadi reward chart, reward TV, reward e-commerce, dan apa itu Videocoin. Wah, satu community menggunakan teknologi blockchain. Terdesentralisasi, transparan, dan global. Videocoin adalah token yang Anda dapat melakukan tindakan pada website seperti menonton iklan. Basicnya iklan gitu kan. Visinya menjadi sebuah Alibaba. Nggak punya jaringan loh. Jaringannya pakai apa dia? Solusi. Di sini bilangnya token. Di sini adalah video itu salah satu cryptocurrency. Mata uang loh, beda loh. Tuh di sini blockchain, desentralisasi, transparan, dan global. Videocoin adalah token. Videocoin adalah salah satu cryptocurrency. Videocoin adalah token. Yang mana, Cok? Menyaksikan tindakan pada website seperti menonton iklan. Menonton iklan dapat video. Wah, ini mah jaringan global beneran kayak jualan apa nih, jualan sabun cuci yang udah dijual di Amerika dan terkenal di sana, jualnya di sini, sekarang beli besok bla 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 bla. Oke lah, ternyata ada. Oke, OJK bikin surat kepadamu dan listing Videocoin dan VDE kepada Indodax terkait dengan hal tersebut. Pada member Indodax ini yang ngasih surat adalah OJK. OJK ngasih surat. Terus bagi para member Indodax memiliki aset kripto video dan VDX harap diperhatikan bahwa tanggal 30 November 1, 2, 3, 4 hari lagi semua aktivitas trading video VDX akan ditutup, maka jika ini order akan otomatis dibatalkan. Deposit dan penarikan saldo aset kripto video dan VDX ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Oleh karena itu disarankan untuk segera melakukan pemindahan aset video VDX ke wallet pribadi. Anda tidak perlu khawatir dengan saldo video ataupun ada karena tetap aman. Ya aman, tapi nilainya nggak ada, nggak bisa dijual. Mau jadi rupiah di mana? Namun seluruh member disarankan untuk melakukan penarikan aset tersebut sebelum ditutup sesuai tanggal yang sudah ditentukan video dan yang lain. Suruh pindah tuh ke exchanger lain tuh. Cuman gitu doang. Ini nggak bisa dituntun nggak sih kayak gini? Maksudnya gini. Ini aku jadi serius loh aku. Ini ada koin yang tadinya itu sudah ada perizinan atau kan udah pasti dong ini ada perizinan katanya tadi dari confirm kan berdasarkan hasil koordinasi. Ini masuk ke daftar hitam itu adalah otoritas yang menentukan tuh jasa otoritas keuangan OJK, wadah koordinasi antara instansi. Terus ditemukan masalah. Ini perusahaannya kan punya nilai gitu loh. Terus bagi member-member ini yang punya koin VD dan VDX yang lagi hold, terus tiba-tiba seperti ini kayak tuker nasib kan jadinya kan. Ini ada yang ngunci segini banyak nih, miliaran ini mau kemanain gitu loh. Ini OJK cuma ngasih wewenang ditutup gitu, tapi terus endingnya bagaimana nih? Kok tiba-tiba cuma modal ditutup doang? Ini dulu pernah nih, coba kita bahas ya, INX pernah, ada beberapa kok. Daftar hitam OJK, ini apa kabar nih kalau kalian pernah nyangkut atau pernah kayak gini bagaimana gitu loh. Pengen banget sih coba tain ke Indodax gitu loh. Tapi kalau nggak bersangkutan disautin ya. Nah begini doang. Sudah ngasih data, ini kenapa data gue langsung masuk ya? Baca nih, nggak boleh tuh. Tuh gitu doang, suruh pindah semua loh. Untuk pertanyaan hubungi ke support Indodax. Ini terus dasar hukumnya perlindungan pengawasannya di mana, Cum? EV dan KIN listing, ini kan listing. Listing ini juga gimana nih? Akan ditambahkan market Indodax. Jarang baca lah, Bu. Deposit ERC bla 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 bla. Itu manajemen berharap do the diligence. Untuk apa tahap due diligence? Peringkat kripto, ini kayak kripto yang besar-besar yang udah masuk kayak di nggak ada itu atas izin OJK atau yang lain pengawasannya gimana nih? Coba ya ketik ya di sini. Ini kan ada PT-nya ya, ada PT-nya nggak sih?
Infinity token Indonesia ya, Indonesia. Kalau Ethereum gimana? Aneh loh. Ethereum gitu. Terus gimana mereka kalau cabut gitu? Dia kan nggak ada dasarnya. Ethereum itu mesin loh. Bitcoin itu mesin loh. Ini aja kalau bahas metaverse, kenapa jadi bahas delisting coin gitu loh. Ini begitu lagi loh, EV masuk dengan caranya begitu. Bisa dituntun nggak sih gitu perusahaannya, kan berarti bisa diusut, harusnya disita dong. Terus ini harus jadi penanggung-tanggungannya perusahaan. Kalau ada listing ini kok tiba-tiba suruh cabut aja, terus proses hukumnya gimana? Ada perizinan tapi nggak ada proses hukum. Ini perasaan, waduh. Perasaan gue enak kalau main-main koin micin loh. Tiba-tiba seperti ini loh. Tuh pernah tuh CCV7 listing loh 2019. Yang kasihan nih XRP ini aku mau bahas juga nih. CCV7 listing loh. Aset digital menempati ranking lebih dari 500 coin market dan volume trading kurang dari $1 per bulan tidak akan memiliki risiko delisting. Wah. Acuan ini coin market capital loh. Dan volume trading kurang dari $1 miliar per bulan di Indodax akan memiliki risiko delisting. Ini baru tahu loh. Itu 2019 tapi. Mesti ditanya langsung ke support Indodax ini. Ya pokoknya kalau bisa diusut ke ini kan ada dasarnya, ada pengawasannya OJK, ada Bapeti juga nih. Bapeti sampai aku buka cari loh tadi nih loh Bapeti. Aset kripto nih, coba baca nih. Dasar hukum pengaturan perdagangan aset kripto 5 dan 6. Tujuan pengaturan persyaratan persetujuan aset fisik, kewajiban fisik. Kita baca nih, kita bikin video jangan putus. Hasil rakor 56 ada ya? Mulai 56 kita baca 56. Dasar hukum semua barang jasa hak kapten yang lain tiap developer dapat diperdahan menjadi SOP kontrak berjangka. Ini nggak masuk akal sih aku. Kemudian dapat dijadikan subjek kontrak berjangka. Peraturan Bapeti tentang komite berjangka. Nggak paham aku kalau kayak gini. Penyangkaan perdagangan aset kripto. Gimana? Dasarnya tujuannya memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha aset kripto. Berikan kepastian hukum itu kalau udah diperjualbelikan itu tanggung jawabnya siapa sih gitu loh. Kripto ini udah deh kasusnya kalau Ethereum atau Bitcoin deh yang besar aja deh kita ngomongnya itu kalau misalkan hilang Indodax mau tanggung jawab atau exchanger yang lain misalkan yang lain ya atau Binance itu tanggung jawab lah. Dia kan memberikan penawaran loh, memberikan produknya dia loh, dia jualan juga secara tidak langsung kan dia juga memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kemungkinan kerugian dari perdagangan kripto nih, memberikan perlindungan harusnya bisa dituntut ini di video itu minta ganti rugi duitnya tuker aja ke sana tuh. Memfasilitasi inovasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto. Memfasilitasi. Coba nih mesti ditanya ini. Perlindungan itu semacam apa nih? Pemberian dalam kekuatan hukum atau apa nih? Duit loh men, ratusan itu miliaran loh. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, pencucian dan yang lainnya. Ini kenapa OJK cuma ngasih delist itu kan endingnya duitnya mau dikemana suruh pindah doang, kan ada proses hukumnya ya. Membuka akun pemegang fisik, wah harus menyetujui perjanjian resiko. Oh ini lebih ke orangnya. Ini perjanjiannya itu aku nggak baca. Pedagang fisik kripto memberitahukan perubahan sistem, berkomitmen.
Perdagangan fisik menyediakan, membuka, mencantumkan referensi, laporan keuangan, kegiatan, laporan transaksi. Mekanisme begitu. Ini atas dasarnya apa nih? Siapa tahu besok sial terus koinku delisting terus aku gembel, aku minta siapa ini pertanggungjawabannya nih? Ini kan dijual di sini kan ada pengawasan. Gak paham aku, Cuk. Mekanismenya ya ini perdagangan si kripto. Nomor 1 mana? Poin 1. Pelanggan, perdagangan si kripto. Ini buat backup, cold storage, oke, margin. Terus lembaga clearing, bursa, pengelola tempat, catatan koin token yang ini. Waduh, ini yang paham-paham begini nih tolong dibahas nih. Ntar aku juga harus cari-cari di YouTube ini. Ini apa nih, undang-undang Bapeti? Ya Tuhan, segini banyak nih, Cok. Wah. Oke lah ya, pokoknya ini hati-hati nih. Banyak loh yang udah delisting loh, tiba-tiba kayak gini MLM. Ini MLM udah tak bahas sebenarnya. Oke ya, ini turut aja berduka aja yang kalian nyangkut di sini pas duitnya hilang. Mau dijual di mana? VD. Ya wes. Oke, terima kasih.